Halo, hari ini kita akan membahas mengenai penilaian persediaan dengan metode perpetual. Sebelumnya kita sudah bahas bagaimana cara menghitung persediaan akhir, yaitu dengan metode fisik dan metode perpetual. Sudah kita bahas yang fisik, kali ini kita lanjutkan untuk membahas dengan metode perpetual. Apa perbedaan menghitung persediaan dengan metode fisik dan perpetual? Kalau metode fisik, itu informasinya hanya barang yang masuk saja. Barang yang keluar tidak dicatat. Sehingga persediaan akhirnya baru kita ketahui dengan cara stock name. Baru kita tahu jumlahnya berapa persediaan akhirnya. Berapa unit jumlahnya. Setelah jumlah unitnya diketahui, baru kita nilai berapa nilai persediaan akhirnya. Itu ada 3 metode. Metode FIFO, LIFO, dan average. Sudah kita bahas sebelumnya ya. Nah, sekarang kita akan menghitung persediaan akhirnya dengan metode perpetual. Jadi metode perpetual itu kita mengetahui atau mencatat persediaan yang masuk. Ini yang masuk saya kasih warna hitam, pembelian. Kemudian untuk pengeluarannya atau penjualannya pun kita catat. Jadi di sini dengan menggunakan metode perpetual artinya kita mencatat semua pemasukan dan pengeluaran. Sehingga di akhir periode kita akan tahu berapa persediaan akhirnya, ya. Oke. Jadi di sini langsung aja kita latihan soal mengenai perhitungan persediaan akhir dengan metode perpetual, ya. Nanti setelah ketemu berapa jumlah persediaan akhirnya, baru kemudian kita nilai. Cara menilainya pun sama dengan metode fisik. Ada 3 metode, yaitu metode FIFO, LIFO, dan average. Oke. Di sini ada soal persediaan awalnya adalah sisa persediaan periode kemarin. Itu ada 100 unit, harganya masing-masing 1.500. Kemudian kita beli lagi 200 unit, harganya naik. Kemudian kita beli lagi 300 unit, harganya pas turun. Kemudian tanggal 4 bulan 3 kita jual 350 unit. Nah, di sini kita lihat ya. Penjualan itu hanya dicatat unitnya saja. Tapi dia tidak ada catatan 350 unit itu dijual dari yang harga 1.400, 1.750 atau 1.500. Tidak ada catatan di sini ya. Jadi catatannya hanya unitnya saja. Nah, dari sini maka kita akan mencari berapa nilai persediaannya ya. Jadi di sini nilai persediaannya kalau kita catat pasti ketahuan ya, pembeliannya, pemasukannya total berapa dikurangi dengan penjualan-penjualan, maka itu adalah persediaan akhir. Oke, berikutnya kita akan menilai ya, menilai berapa nilai dari persediaan akhir dengan metode FIFO. Jadi pertama Anda bikin dulu ini apa namanya form ya. Kolom pertama adalah tanggal, kemudian ada kolom masuk ini dibagi 3 yaitu kuantitinya atau unitnya, kemudian price-nya atau harga per unit, dan total. Total ini diperoleh dari kuantitas kali price per unit. Ini untuk kolom masuk, ada 3 kolom lagi. Kemudian ada kolom keluar dan ada kolom saldo. Ini pun masing-masing dibagi menjadi 3 ya. Jadi pertama yang kita masukkan adalah tanggal 1 itu dari soal ini persediaan awalnya 100 unit A 150. Maka tanggal 1 H-nya kita tulis 100 unit, belinya 1.500,
Ini harusnya diisi ya, saya nggak ngisi ini supaya cepat nanti diisi Anda ya. Karena nggak ada keluar, maka langsung masuk ke kolom saldo, yaitu H-nya 100 dengan harga 1.500, totalnya adalah 150.000. Jadi artinya pada tanggal 1 ini kita punya persediaan barangnya 100 unit dan punya harga 1.500 sehingga nilai persediaan kita adalah 150.000. Kemudian berikutnya tanggal 2 beli, berarti masuk ya, beli 200 unit harganya 1.750. Maka kolom berikutnya tanggal 2 ini kita masuk, kolomnya masuk karena membeli, kalau keluar itu untuk penjualan. Kita beli 200 unit, harganya 1.750. Maka saldo kita sekarang kita punya yang sisa kemarin, kita tulis lagi, 100 harganya 1.500, totalnya 150.000. Kemudian yang baru beli ini 200 ditaruh di sini. Kita punya juga 200 unit yang belinya 1.750, totalnya sekian. Oke. Selesai yang tanggal 2. Kemudian tanggal 4 beli lagi 300 unit kali 1.400. Maka kita taruh di kolom masuk, belinya 300 unit, harganya 1.400. Maka tanggal 4 kita punya persediaan yang ini, persediaan yang tanggal berikutnya itu, persediaan tanggal sebelumnya dimasukkan lagi ke saldo. Jadi yang ini 100 kali 1.500, 200 kali 1.750, baru ditambah dengan yang kita beli 300 kali 1.400. Sehingga tanggal 4 kita punya 3 persediaan. Yang harga 1.500, 100 unit. Yang harga 1.750, 200 unit. Dan yang harga 1.400, 300 unit. Sekarang tanggal 4 nih penjualan. Jadi kita jual 350 unit. Oke. Kita jual 300. Tapi sebelum kita menjual, kita harus melihat dulu persediaan kita itu berapa. Ini ya persediaan kita. Persediaan sebelum tanggal 4. Karena kita ini memakai metode FIFO, seperti yang kemarin sudah kita jelaskan, bahwa FIFO itu adalah first in, first out, di mana yang kita jual itu, yang kita keluarkan itu adalah yang masuk duluan. Jadi yang masuk duluan itu yang atas ya. Jadi yang kita jual dulu. Jadi kita taruh di sini 100 harganya 1.500, kemudian 200 harganya 1.750. Tadi jualnya kan 350 ya, maka total penjualan di sini harus 350. Ini udah 100, udah 200, tinggal 50 lagi, ngambil yang di sini. Yang 300 diambil 50. Oke. Angkanya, nilainya, harganya sesuai dengan yang di sini. Setelah selesai baru kita isi saldonya. Berarti sekarang saldonya yang 100 ini udah habis dijual di sini. 200 sudah habis dijual di sini. 300 dijual 50 sehingga sisanya tinggal 250 dengan harga 1.400. Nilainya totalnya 350.000. Jadi tanggal 4 kita punya 250 unit dan 1.400 harga belinya sehingga totalnya 350.000. Oke ya. Kemudian tanggal 6 beli lagi 200. Caranya sama, berarti yang ini ditaruh dulu di saldo. 250 kali harganya ditambah yang baru beli. 200 kali 1.500. Ini persediaan akhir kita tanggal 6. Tanggal 5. Tanggal 6 dijual. Dijual 400 unit. Karena FIFO maka yang dijual dulu yang atas dulu ya. 250 dijual supaya jadi 400, ngambil 150 dari sini 150. Jadi yang dijual tanggal 6, 250 yang harga 1.400 dan 150 seharga 1.500. Nah, berarti saldo tanggal 6 adalah yang ini udah habis, yang 200-nya diambil 150, tinggal 50 jadi persediaan tanggal 6 sebesar 50
kali 1.500 sama dengan 75.000. Ya. Oke, ini dilanjutkan lagi sendiri ya, tanggal sampai nanti terakhir tanggal 16. Nanti yang ditanya berapa nilai persediaan akhirnya, nanti Anda totalkan di sini yang terakhir, tanggal terakhir itu dia totalnya berapa. Itu adalah nilai persediaan bila menggunakan FIFO. Oke, jelas ya. Sekarang kalau menggunakan LIFO, dicari sama tanggal 1 beli, harganya 1.500, maka saldonya adalah 100 kali 1.500, totalnya 150.000. Kemudian tanggal 2 beli lagi, 200 harga 1.750. Ini sama ya. 100-nya taruh sini dulu, tambah yang baru beli 200, harganya 1.750. Jadi kalau yang tanggal 1, 2, dan 4 ini sama ya dengan yang FIFO, karena dia masuk terus. Yang membedakan itu adalah pada saat dijual. Oke, supaya cepat kita langsung aja. Tanggal 4 itu kita punya saldonya 100 dengan harga 1.500, 200 unit dengan harga 1.750, dan 300 dengan harga 1.400. Sekarang tanggal 4 itu dijual 350 unit. Karena dia menggunakan metode LIFO, last in first out, berarti yang dijual dulu adalah yang masuk belakangan, berarti ini yang beli terakhir. Berarti 300 dulu yang dijual, taruh sini, 300 harga 1.400. Kemudian karena total penjualannya 350, berarti dia ngambil 50 dari 200. Harganya 1.750. Maka saldo di tanggal 4 adalah ini masih utuh 100, 200-nya dikurangi 50 jadi 150. Ini adalah saldo tanggal 4. Selanjutnya kalau beli lagi sama caranya kayak FIFO maupun LIFO ya. Nah, nanti pada tanggal terakhir tanggal 16 di LIFO-nya ini Anda lihat tanggal 16 ini saldonya berapa totalnya. Jadi kalau misalkan tanggal 4 ini saldonya adalah 150 tambah 262.500. Inilah yang disebut dengan nilai persediaan akhir ya. Jadi akan ditanyakan yang akan masuk ke laporan rugi laba. Kemudian average. Nah, kalau average itu ini agak berbeda ya. Jadi pertama tadi masuk 100, kemudian harganya 1.500 sehingga kita punya saldo 100 unit, harga 1.500, totalnya 150.000. Tanggal 2 beli lagi 200 unit, harganya 1.750. Totalnya 350. Nah, kalau average itu saldonya itu unitnya itu satu, tidak boleh banyak. Kalau yang LIFO kan tadi banyak ya, ada 100, ada 200, ada 2, ini ada 3. FIFO juga demikian. Kalau average itu saldo untuk Q-nya itu hanya satu, sehingga T-nya itu harus sama. Nah, berarti yang pertama ditulis adalah ini dulu, 300. Kemudian angka ini tuh dicari dulu. Ini itu diperoleh dari 150 ditambah yang baru beli 350. Jadi kita punya 300 unit, totalnya adalah total yang persediaan pertama ditambah total persediaan kedua. Totalnya 500. Harganya dicari belakangan, yaitu dari 500.000 dibagi 300. Jadi harganya sekarang per unitnya 1,666,667 gitu ya. Berikutnya tanggal 4 beli lagi 300. Harganya 1.400. Maka saldonya adalah 300 ditambah baru beli 600. Nilainya adalah 500 ditambah yang baru beli 420 sama dengan 920. Biayanya, harga per unitnya jadi berubah lagi, yaitu dari 920 dibagi 600. Jadi kita punya harga 1.533. Kemudian ketika dijual, kita jual 350 unit. Ya udah, berarti harganya adalah pakai yang ini. Baru ketemu angka ya. Oke, kalau yang ini nggak usah dihitung ya. Jadi Anda ikuti aja angka di sini. Ini. Kemudian totalnya juga nggak usah dikalikan, tapi Anda tinggal mengurangi aja ya. Yaitu 920 dikurangi dengan 350. Ini dikurangi 383. Ketemu angka ini ya.
Kemudian kita punya 600 dikurangi 350, maka totalnya unitnya 250. Nah, totalnya adalah berarti 900. Nah, ini juga boleh dikalikan ya totalnya ini. Ini 383, yaitu diperoleh dari 250 kali 155,330. Jadi ini belakangan aja juga boleh ya. Jadi angkanya jadi ini dikurangi dengan yang terjual. Oke. Jadi intinya bahwa jumlah ini dan sorry kalau ini tambah ini harus ini. 600 dikurangi 350 harus ini. Kemudian 920 dikurangi dengan yang terjual harus angkanya ini. Ya. Kemudian beli lagi 200 maka 250 tambah 200 sama dengan 450. Kemudian ini adalah dijumlahkan ini. Nilainya 383 ditambah yang baru masuk 300. Baru ketemu harga yang baru. Jadi harganya itu yang berubah terus di saldo ini ya. Sehingga kalau misalkan terakhir tanggal 5, berapa nilai persediaan akhirnya dengan unit 450, nilainya adalah sebesar ini, 683,350. Oke. Jadi setelah belajar metode perhitungan persediaan akhir dengan perpetual, kemudian tugas Anda silahkan Anda lanjutkan tugas yang kemarin Anda bikin di fisik, tapi soalnya Anda tambahin, jadi diselipin gitu ya, diselipin jualnya berapa. Kemudian penjualan yang Anda bikin ini angkanya harus sama dengan yang Anda bikin soal kemarin waktu fisik. Anda waktu bikin fisik kan soalnya hanya pembelian dan persediaan awal aja, kemudian Anda tiba-tiba ketemu persediaan akhir dari stok oknum ya kan. Nah, berarti total penjualannya adalah total persediaan awal dan pembelian dikurangi dengan total persediaan akhir, itu adalah total penjualan. Nah, total penjualan itu Anda pisah-pisah di mana letaknya, tanggalnya gitu ya, di tengah-tengah. Setelah Anda buat soal ini, kemudian bikin FIFO, LIFO, dan average. Ya, demikian. Semoga bermanfaat. Terima kasih.